Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok I mempresentasikan tentang dilutive securities and earnings per share. Pertama-tama perkenalkan, saya Najwa Rahma Fadlin Guntur dengan NPM akhir 346, rekan saya Dinda Rizky dengan NPM akhir 262, dan Tarisha Nailia Dermawa dengan NPM akhir 247. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang efek dilutif. Efek dilutif merupakan surat berharga yang dapat dikonversikan akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan berdampak pada penurunan nilai laba per saham atau terdilusi. Sebagian besar efek dilutif menyediakan mekanisme di mana pemilik keamanan dapat memperoleh tambahan saham biasa. Mekanisme ini bisa berupa pilihan atau konversi. Jika memicu mekanisme tersebut, menghasilkan EPS yang menurun bagi pemegang saham yang ada dengan meningkatkan jumlah saham yang beredar. Berikutnya ada hutang dan ekuitas. Banyak kontroversi yang terkait dengan akuntansi untuk instrumen keuangan seperti opsi saham, sekuritas konversi, dan saham preferen terkait dengan apakah perusahaan harus melaporkan instrumen ini sebagai kewajiban atau ekuitas. Deklarasi dividen merupakan kebijakan penerbit. Demikian pula, saham preferen yang tidak dapat ditebus tidak mengharuskan penerbitan untuk membayar dividen atau membeli kembali saham tersebut. Yang kedua, dengan demikian, saham biasa atau saham preferen yang tidak dapat ditebus tidak memiliki karakteristik penting dari kewajiban sekuritas konversi serta opsi, waran, dan sekuritas lainnya. Sering disebut sekuritas dilutif karena setelah dilaksanakan sekuritas tersebut dapat mengurangi laba per saham. Selanjutnya ada utang konversi. Obligasi konversi dapat diubah menjadi surat berharga perusahaan lain selama periode waktu tertentu setelah penerbitan. Obligasi konversi menggabungkan manfaat obligasi dengan hak istimewa untuk menukarkan dengan saham sesuai pilihan pemegangnya. Investor yang membelinya menginginkan keamanan investasi obligasi. Ditambahkan opsi konversi tambah jika nilai saham meningkat secara signifikan. Kedua, ada akuntansi untuk utang konversi utang. Konversi dicatat sebagai instrumen majemuk karena mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. IFRS mengharuskan instrumen majemuk dipisahkan menjadi komponen liabilitas dan ekuitas untuk tujuan akuntansi. Komponen ekuitas adalah jumlah sisa setelah dikurangi komponen liabilitas. IFRS tidak mengizinkan perusahaan untuk menetapkan nilai pada jumlah ekuitas terlebih dahulu dan kemudian menentukan komponen liabilitasnya. Selanjutnya ada saham preferensi yang dapat dikonversikan. Saham preferen yang dapat dikonversikan mencakup opsi bagi pemegangnya. Untuk mengonversikan saham preferen, saham menjadi sejumlah saham yang biasanya tetap. Perbedaan utama antara akuntansi untuk obligasi konversi dan saham preferen konversi adalah klasifikasinya. Obligasi konversi obligasi adalah instrumen majemuk karena memiliki kewajiban dan ekuitas komponen. Saham ini dapat dikonversikan kecuali penebus wajib ada, tidak instrumen majemuk karena hanya memiliki komponen ekuitas. Akibatnya, saham preferen yang dapat dikonversikan dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Ketika saham preferen dikonversikan atau dibeli kembali, tidak ada keuntungan atau kerugian yang dapat diakui. Selanjutnya ada waran saham. Waran adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Opsi ini serupa dengan hak istimewa konversi. Waran jika dilaksanakan menjadi saham biasa dan biasanya memiliki efek dilusi yang serupa dengan konversi sekuritas convertible. Ada 3 situasi yang akan terjadi saat penerbitan saham atau opsi untuk membeli saham tambahan seperti berikut. Yang pertama ada ketika menerbitkan berbagai jenis surat berharga. Yang kedua ada pada saat penerbitan saham atau biasa tambahan pemegang saham yang ada memiliki hak pemesanan terlebih dahulu. Yang ketiga, ada perusahaan memberikan waran yang sering disebut sebagai opsi saham sebagai bentuk kompensasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak untuk membeli saham. Jika direktur perusahaan memutuskan untuk menerbitkan saham biasa baru, pemegang saham lama umumnya memiliki hak untuk membeli saham yang baru diterbitkan secara proporsional dengan kepemilikan mereka. Perusahaan hanya membuat entry memorandum saat mereka menerbitkan hak kepada pemegang saham yang ada.
Entry ini menunjukkan jumlah hak yang diterbitkan kepada pemegang saham yang ada untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki saham tambahan yang belum diterbitkan yang terdaftar untuk diterbitkan jika hak tersebut dilaksanakan. Jika pemegang saham menggunakan hak saham, biasanya akan dilakukan pembayaran tunai. Jika perusahaan menerima uang tunai yang nilainya sama dengan nilai nominal, maka perusahaan akan membuat entry yang mengkreditkan modal saham biasa pada nilai nominal. Materi selanjutnya adalah mengenai rencana kompensasi berbasis saham. Rencana kompensasi berbasis saham ini bertujuan untuk mengaitkan kompensasi dengan kinerja, kemudian memotivasi dan juga mempertahankan karyawan, serta mengoptimalkan manfaat dan biaya setelah pajak. Dengan menggunakan kriteria kinerja yang dapat dikendalikan, namun rencana ini mendapat kritik terkait manipulasi akuntansi dan juga peningkatan biaya pencatatan sesuai dengan standar IFRS. Kemudian pengukuran kompensasi saham. Pengukuran kompensasi saham itu ada dua metode. Yang pertama ada metode nilai intrinsik, yaitu mengukur biaya sebagai selisih harga pasar dan harga pelaksanaan opsi pada tanggal pemberian. Kemudian metode kedua ada metode nilai wajar, yaitu mengukur biaya menggunakan model penetapan harga opsi dan diwajibkan oleh pedoman IASB. Kemudian pengakuan kompensasi saham itu ada menentukan biaya, yaitu berdasarkan nilai wajar pada tanggal pemberian tanpa penyesuaian untuk perubahan harga saham. Kemudian mengalokasikan biaya. Beban diakui selama periode layanan dari tanggal pemberian hingga vesting. Kemudian kadaluarsa. Saldo dicatat jika opsi tidak dilaksanakan, dan yang terakhir adalah penyesuaian biaya, yaitu dapat disesuaikan untuk kondisi layanan tetapi tidak untuk kondisi pasar. Selanjutnya yaitu saham terbatas. Saham terbatas memiliki keuntungan berupa nilai yang terjamin, dilusi yang lebih rendah, serta insentif jangka panjang bagi karyawan. Dalam akuntansinya, nilai wajar dihitung pada tanggal pemberian dan biaya dibebankan selama periode layanan tanpa adanya penyesuaian nilai di kemudian hari. Kemudian, rencana pembelian saham karyawan atau ESPP, yaitu tujuan dari rencana ini adalah untuk mengamankan modal dan mendorong kepemilikan saham oleh karyawan. Meskipun rencana ini digunakan untuk meningkatkan modal, IFRS tetap menganggapnya sebagai kompensasi yang harus dicatat. Selanjutnya mengenai pengungkapan rencana kompensasi. Itu ada 3. Yang pertama ada sifat dan luas pengaturan, yaitu detail tentang jenis dan skala rencana pembayaran berbasis saham yang berlaku. Kemudian yang kedua yaitu penentuan nilai wajar, cara untuk menentukan nilai wajar barang dan jasa yang diterima ataupun instrumen ekuitas yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh transaksi, yaitu dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba ataupun rugi bersih dan posisi keuangan perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu ada perdebatan tentang akuntansi opsi saham. Perdebatan ini ada 4. Yang pertama adalah penolakan metode nilai wajar, yaitu metode nilai wajar mendapat penolakan karena biaya yang lebih tinggi. Kemudian kekhawatiran terhadap perusahaan yang kecil. Biaya tambahan membuat perusahaan kecil ini kurang kompetitif. Kemudian yang ketiga yaitu adanya dampak kredibilitas, yaitu pengabaian biaya yang dapat menyebabkan laporan keuangan yang bias. Dan yang terakhir adalah kebutuhan transparansi. Ini penting untuk mencerminkan substansi ekonomi dan juga menjaga kredibilitas pelaporan. Kemudian adalah program kompensasi yang efektif. Beberapa hal berikut ini dapat dilakukan jika ingin menjadi program kompensasi yang efektif. Yang pertama adalah menetapkan kompensasi berdasarkan kinerja karyawan dan perusahaan. Yang kedua adalah memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja tingkat tinggi. Yang ketiga adalah membantu mempertahankan eksekutif dan memungkinkan perekrutan bakat baru. Yang keempat adalah memaksimalkan manfaat karyawan setelah pajak dan meminimalisirkan pemberi kerja setelah pajak. Yang kelima ada gunakan kriteria kinerja yang dapat dikontrol oleh karyawan. Kemudian ada rencana opsi saham. Ini adalah beberapa masalah utama dalam akuntansi.
yaitu yang pertama ada cara menentukan biaya kompensasi. Berdasarkan metode nilai wajar, perusahaan menghitung total biaya kompensasi berdasarkan nilai wajar opsi yang diharapkan akan diberikan kepada tanggal mereka memberikan opsi tersebut kepada pemegang opsi. Kemudian yang kedua ada pada periode apa biaya kompensasi dialokasikan, yaitu secara umum perusahaan mengakui bahwa beban kompensasi pada periode saat karyawannya melakukan periode layanan. Kecuali ditentukan lain, periode layanan adalah periode vesting, waktu antara tanggal pemberian dan tanggal vesting. Dengan demikian, perusahaan menentukan total biaya kompensasi pada tanggal pemberian dan mengalokasikannya ke periode yang mendapat manfaat dari layanan karyawannya. Selanjutnya adalah keuntungan utama dari rencana saham terbatas. Yang pertama adalah saham terbatas tidak akan pernah sama sekali tidak bernilai. Sebaliknya, jika harga saham tidak melebihi harga pelaksanaan opsi saham, maka opsi tersebut tidak bernilai. Namun, saham yang dibatasi masih memiliki nilai. Yang kedua adalah saham terbatas pada umumnya menghasilkan lebih sedikit dilusi bagi pemegang saham yang ada. Penghargaan saham terbatas biasanya setengah hingga sepertiga dari ukuran nilai saham, opsi saham. Misalnya, jika perusahaan menerbitkan opsi saham sebanyak 1.000 lembar, penawaran saham terbatas yang setara mungkin berjumlah 330 hingga 500 lembar. Alasan perbedaannya adalah bahwa pada akhir periode vesting, saham terbatas akan memiliki nilai, sedangkan opsi saham mungkin tidak bernilai. Akibatnya, lebih sedikit saham yang terlibat dalam rencana saham terbatas dan oleh karena itu, sedikit dilusi yang terjadi jika harga saham naik. Yang ketiga adalah saham terbatas lebih menyelaraskan intensif karyawan dengan intensif perusahaan. Pemegang saham terbatas pada dasarnya adalah pemegang saham dan harus lebih tertarik pada tujuan jangka panjang perusahaan. Sebaliknya, penerima opsi saham seringkali memiliki fokus jangka pendek yang mengarah pada pengambilan resiko untuk menaikkan harga saham demi keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan keuntungan jangka panjang. Kemudian ada rencana pembelian saham karyawan. Rencana pembelian saham karyawan atau OSPP umumnya mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga diskon untuk jangka waktu yang singkat. Perusahaan sering menggunakan rencana ini untuk mengamankan modal ekuitas atau untuk mendorong kepemilikan saham biasa secara luas di antara karyawan. Rencana ini dianggap sebagai kompensasi dan harus dicatat sebagai biaya selama masa kerja. Kemudian ada EPS atau earnings per share dan sekuritas dilutif. EPS dasar adalah menghitung laba per saham tanpa memperhitungkan efek pengeceran dari sekuritas convertible. Kemudian ada EPS dilutif, yaitu menghitung laba per saham dengan memperhitungkan efek pengeceran dan semua sekuritas konvertibel yang berpotensi mengencerkan EPS. Kemudian ada sekuritas dilutif, yaitu adalah sekuritas yang dapat dikonversi, obligasi, opsi, waran, atau hak lain yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Kemudian metode if converted, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung efek dilutif dari sekuritas konvertibel dengan mengasumsikan konversi pada awal periode. Kemudian yang ketiga ada metode saham treasury, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung efek dilutif dari opsi dan waran dengan mengasumsikan pelaksanaan pada awal periode dan pembelian kembali saham dengan hasil pelaksanaan. Kemudian ada saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi. Saham yang dapat diterbitkan setelah terpenuhi persyaratan tertentu. Materi selanjutnya adalah mengenai sekuritas anti-dilutif, yaitu sekuritif yang telah dikonversi atau dilaksanakan akan meningkatkan EPS dan juga sekuritas anti-dilutif ini tidak dimasukkan dalam perhitungan EPS dilutif.
Kemudian hak apresiasi saham ataupun SAR, yaitu memberikan hak kepada eksekutif untuk menerima kompensasi atas apresiasi harga saham, kemudian dapat diklasifikasikan sebagai ekuitas ataupun liabilitas. Kemudian SAR ini juga sebagai ekuitas dan diakuntansikan mirip dengan opsi saham. Kemudian SAR ini juga disebut sebagai liabilitas, yaitu diakuntansikan sebagai kewajiban dan nilai wajarnya diukur ulang untuk setiap periode pelaporan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penyajian EPS dasar dan deduktif. EPS dasar menunjukkan situasi yang mungkin terjadi, sedangkan EPS deduktif menunjukkan situasi kasus terburuk jika semua sekuritas deduktif dikonversi.